Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran matematika ya, kelas 9, cukup lama ya. Nah, kita masih dalam bab perpangkatan dan bentuk akar. Masih tetap juga belajar matematika bersama dengan Bu Rizka. Nah, anak-anak, seperti yang sudah kita pelajari beberapa saat yang lalu, semoga kalian masih ingat tentang bilangan berpangkat ini ya. Kita masih di sini ya. Jika saya boleh mengingatkan bahwa materi sebelumnya kita belajar tentang perpangkatan. Nah, apa itu perpangkatan? Perkalian berulang dari suatu bilangan A. Jadi perkalian berulang dari suatu bilangan A disebut dengan perpangkatan A. Jadi kalau kita balik di sini, perpangkatan A itu ya adalah perkalian berulang, diulang-ulang dari suatu bilangan A. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya nih, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, yang dimaksud dengan perkalian berulang seperti ini, dan ini adalah bentuk perpangkatannya. Jadi 3 pangkat 5 ini dapat disebut dengan perpangkatan 3 ya. Jadi perpangkatan apa namanya? Kalau yang diulang 3 maka dia namanya perpangkatan 3, seperti itu. Nah, contoh lain adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ya, karena ini dikalikan secara berulang sebanyak 4 kali, maka kita bisa menulisnya dalam bentuk pangkat menjadi negatif 2 pangkat 4. Karena yang berulang adalah negatif 2, maka dia disebut ya, negatif 2 pangkat 4 ini disebut dengan perpangkatan negatif 2. Begitu anak-anak. Nah, untuk kali ini kita akan melakukan kegiatan 2. Bagi kalian yang sudah memiliki atau meminjam buku BSE 2018, silakan kalian bisa membuka kegiatan 2 pada bab 1. Nah, kita akan menggunakan notasi pangkat ya. Ayo kita amati di sini, kita amati ada satu tabel dengan 3 kolom di sini ya. Pada kolom perpangkatan ini ada 5 pangkat 2, 5 pangkat 3, 5 pangkat 4. Nah, bentuk perkalian dari 5 pangkat 2 itu apa? Seperti tadi anak-anak ya. Jadi berarti yang berulang di sini adalah 5 ya. Maka kalau yang berulang 5, berulangnya sebanyak 2, maka bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 begitu. Untuk 5 pangkat 3 berarti 5 kali 5 kali 5. Untuk 5 pangkat 4, 5 kali 5 kali 5 kali 5. Begitu seterusnya. Untuk kolom nilai ini adalah hasil dari perkalian. 5 kali 5, 25. 5 kali 5 kali 5, 125. Dan 5 kali 5 kali 5 kali 5 adalah 625. Nah, saya ambil contoh 5 pangkat 3. Jadi 5 pangkat 3 merupakan perpangkatan dari 5. Demikian juga dengan 5 pangkat 2 dan 5 pangkat 4. Bilangan 5 ini yang merupakan bilangan yang memiliki pangkat ini disebut juga dengan basis atau disebut juga dengan bilangan pokok. Ya, jadi bilangan yang memiliki pangkat di sini atau bilangan yang dipangkatkan itu sebutannya adalah basis atau bilangan pokok. Nah, sedangkan 3 di sini disebut dengan eksponen atau pangkat. Gitu ya. Jadi kalau yang dipangkatkan adalah basis atau bilangan pokok, sedang pangkatnya disebut dengan eksponen. Nah, apa kesimpulan kita pada kegiatan 2 ini anak-anak? Jadi perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama ya. Bilangan pokok dalam suatu perpangkatan disebut dengan basis, sedangkan banyak bilangan pokok yang dikalikan secara berulang disebut eksponen atau pangkat. Nah, ini merupakan bentuk umum dari perpangkatan. Jadi kalau kita simbolkan A pangkat N sama dengan A kali A kali A terus dikalikan dengan A sebanyak pangkatnya atau N di sini ya. Dengan pangkatnya ini adalah bilangan bulat positif.
A disebut dengan basis, sedangkan N disebut dengan eksponen. Begitu ya. Nah, untuk contoh yang pertama, yaitu penulisan perpangkatan. Nah, contoh ini, nyatakan perpangkatan berikut dalam perpangkatan. Jadi, ini A negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Bentuk pangkatnya seperti apa? Nah, itu yang ditanyakan di sini. Karena negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, ya. Jadi 1, 2, 3, hitungnya begitu. Maka kalau dalam bentuk pangkat, ya, di mana negatif 2 ini adalah basisnya, kemudian pangkatnya atau eksponennya adalah 3 karena 3 kali, sehingga bentuk negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2, bentuk pangkatnya adalah negatif 2 pangkat 3. Nah, berikutnya adalah Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Ada berapa ya? Ada 6Y. Ya, 6, ada 6Y yang dikalikan. Nah, karena yang dikalikan berulang adalah Y, maka ini adalah perpangkatan Y. Dan basisnya adalah Y. Pangkatnya karena sebanyak 6 kali, maka pangkatnya adalah 6. Sehingga bentuk pangkat dari perkalian ini adalah Y pangkat 6. Nah, seperti itu. Nah, ini ada soal lainnya, variasi soal ya. Nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 10. 100. 100 itu artinya 10 pangkat berapa? 10.000. 10.000 itu 10 pangkat berapa? Itu akan kita cari di sini dengan menggunakan yang disebut pohon faktor ya. Mirip seperti itu, cuma kita bagi dengan 10. Karena yang diminta di sini basis 10. Misalkan nanti kalian dengan soal yang sama, nyatakan bilangan berikut dalam perpangkatan dengan basis 2. Apa mungkin soal seperti itu? Mungkin saja. Jadi nanti kita bagi bilangan yang dimaksud dengan 2. Nah, gitu. Penyelesaian untuk 100 dibagi dengan yang ditanyakan di sini, yaitu 10. Maka kita bagi 10. Dibagi 10 hasilnya 100 bagi 10 ya 10. Tuh. Nah, 10 dibagi 10 kan 1, berarti sudah selesai di sini. Ada berapa 10? Nih. Ya, ada berapa 10? 1, 2. Ada 2 10. Sehingga 100 sama dengan 10 kali 10 alias 10 pangkat 2. Yang B, 10.000 kita bagi juga dengan 10. Hasilnya adalah 1000. 1000 kita bagi 10 lagi, hasilnya adalah 100. Kita bagi 10 lagi, hasilnya adalah 10. Sudah selesai 10 di sini? Selesai. Maka ada berapa 10? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti 10.000 ya, sama dengan 10 kali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10 pangkat 4. Nah, contoh 2. Menghitung nilai perpangkatan. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, ini hasilnya berapa? Gitu. Kita ingat dulu tentang perkalian bilangan. Kalau ada bilangan positif dikali dengan positif, maka hasilnya positif. Positif dikali dengan negatif, hasilnya negatif. Negatif dikali positif, negatif. Dan negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif. Nah, di sini bisa kita amati anak-anak, bahwa jika ada dua bilangan dengan tanda yang sama, ini plus plus apa dia min min, maka hasilnya positif. Tetapi jika dia berbeda dari dua bilangan itu, maka bisa kita pastikan hasilnya negatif nanti ya, gitu. Kita kembali lagi ke sini. Kita hitung terlebih dahulu negatif 0,3 pangkat 2. Maka kalau kita tulis dalam bentuk perkalian berulang, berarti ini yang dikurung ini apa? Negatif 0,3. Kita kalikan berulang dengan bilangan yang sama.
Negatif 0,3 kali negatif 0,3. Nah, min kali min plus ya. Nah, 0,3 kali 0,3. Nah, saya harap di sini sudah paham tentang perkalian bersusun. Ya, cara perkalian bersusun. Apabila masih lupa, saran saya segera untuk dipelajari lagi. Nah, kemudian kalau 0,3 pangkat 2 berarti yang dikalikan berulang sebanyak 2 kali adalah 0,3. Jadi 0,3 kali 0,3 plus kali plus plus. Soal berikutnya, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, hasilnya berapa? Coba. Negatif 0,3 pangkat 3 artinya adalah negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Nah, ini negatif kali negatif positif, positif kali negatif negatif. Maka hasilnya adalah negatif. Negatif berapa? Kalikan saja 0,3 dikali 0,3 kali 0,3. Hasilnya adalah negatif 0,027. Kemudian 0,3 pangkat 3. Ini sama dengan 0,3 kali 0,3 kali 0,3. Karena positif semua, hasilnya positif 0,027. Nomor 3, nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4. Perhatikan di sini, ini basisnya tetap sama, tapi pangkatnya di sini berbeda. Berbeda dengan yang tadi nomor 1 dan 2, basisnya berbeda, pangkatnya sama. Basisnya berbeda, pangkatnya juga sama. Tetapi pada soal nomor 3 ini, basisnya sama, pangkatnya yang dibuat berbeda. Yakni variasi soal. Coba kita cari. Nah, negatif 2 pangkat 3 artinya adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif 8. Selanjutnya adalah negatif 2 pangkat 4. Berarti negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Hasilnya adalah positif. Min kali min plus kali min min kali min lagi plus. Ya, 16. Nah, anak-anak, apa yang bisa kita pelajari di sini? Coba kita amati mulai dari nomor 1. Apabila dia basisnya negatif, pangkatnya bilangan genap, maka di sini ternyata hasilnya positif. Karena basisnya di sini ada yang negatif, ada yang positif. Ya. Kemudian jika basisnya positif, pangkatnya masih bilangan genap, di sini hasilnya juga positif. Ini pangkatnya dibuat genap semua. Nah, kita simpulkan di sini ya. Pangkat negatif, basis negatif, pangkat genap, hasilnya positif. Kemudian basis positif, pangkat genap juga positif. Kasus yang kedua adalah ada basis negatif dan ada basis positif. Ya. Tetapi di sini pangkatnya adalah bilangan ganjil. Nah, apabila basisnya negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif. Apabila basisnya positif, pangkatnya ganjil, hasilnya adalah positif. Untuk soal yang nomor 3 di sini, kedua-duanya ini basisnya negatif. Tetapi di sini yang berbeda, basisnya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Tetapi ketika basis negatif, pangkatnya bilangan genap, hasilnya adalah bilangan positif. Untuk dipahami anak-anak ya. Jadi, mari kita ambil kesimpulan anak-anak ya. Jadi ada dua basis ya, dua macam basis yang sudah kita pelajari tadi. Ada yang basisnya positif, ada yang basisnya negatif. Nah, jika basisnya positif, maka untuk
pangkat genap ataupun ganjil, hasilnya tetap positif. Akan tetapi berbeda untuk basis yang negatif, ya, karena jika pangkatnya ganjil, maka hasil perpangkatannya negatif, dan apabila pangkatnya bilangan genap, maka hasil perpangkatannya positif. Tuh, contohnya ini. Nyatakan bentuk pangkat berikut dalam bentuk perkalian dan tentukan hasilnya. Jadi bentuk pangkat ini kita ubah ke dalam bentuk perkalian, kemudian kita hitung hasilnya, hasil perkaliannya ya. Untuk yang A, 4 pangkat 2. Kalau kita buat ke dalam bentuk perkalian, maka 4 kali 4. Hasilnya adalah apa? Nah, ingat, saya tayangkan di sini untuk kalian ingat ya. 4 kali 4 adalah 16. Yang B, 4 pangkat 3. Berarti kalau kita buat perkaliannya adalah 4 kali 4 kali 4. Hasilnya adalah 64. Yang C, negatif 3 pangkat 3. Nah, ini basisnya negatif, pangkatnya ganjil. Apa tadi? Ya, hasilnya adalah negatif. Ya. Kalau kita jabarkan menjadi perkalian berulang, berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Hasilnya negatif 27. Nah, untuk yang D, negatif 3 pangkat 4, basisnya negatif, pangkatnya positif. Berarti nanti hasilnya apa? Ya, hasilnya positif. Maka kalau kita ubah menjadi bentuk perkalian berulang, berarti negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 adalah positif 81. Ya, terima kasih anak-anak. Saya kira cukup itu dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga dengan penjelasan ini kalian dapat mengambil manfaatnya dan dapat dimudahkan dalam memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.